Sehat-sehat kan semuanya? Ya, Lausu berharap kita semua sehat-sehat ya, dan tetap semangat di dalam mengikuti sekolah minggu. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Lausu juga berharap banyak lagi anak-anak yang lain yang boleh ikut di dalam sekolah minggu ini, terutama anak-anak dari SD Kristen Kalam Kudus, Pematang Siantar. Ya, selamat bergabung bersama dengan adik-adik kita semua, kawan-kawan kita semua, dan biarlah kita boleh menikmati sekolah minggu hari ini. Oke? Nah, sebelum kita akan memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan penyertaan Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, yang sudah menjaga menyertai kami, melindungi kami, dimanapun kami berada dan kapanpun juga. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan dan juga berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya kami semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha kuasa, maha besar. Tuhan yang begitu mengasihi kita karena Dia sudah menciptakan kita. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang tinggi, semuanya dikasihi Tuhan. Dan kita semua punya hal yang istimewa, talenta yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan ya sama-sama untuk lagu ini. Tuhan ya dengan sepenuh hati kita. Ayo sama-sama kita bernyanyi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Ada yang besar, ada yang kecil, tinggi rendah, semua Tuhan mengasihi kita. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak
mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan ya, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, nanti kita kumpulkan persembahan kita di rumah dulu bersama dengan persembahan papa mama. Nanti bisa ditransfer ke gereja atau diantar juga ke gereja juga boleh. Nah, kiranya kita bisa mempersiapkan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan juga kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Semua, sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hidup kami juga Tuhan dapat menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman dan mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Lauseli yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkannya dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak semua, hari ini Lause akan bercerita tentang seorang anak Tuhan yang rajin berdoa. Kalian tahu siapa? Ya, benar, Daniel. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Dia adalah anak Tuhan yang baik, dan dia adalah anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktu itu, Daniel bekerja di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Nah, Raja Darius, dia sangat mengenal Daniel, bahwa Daniel ini adalah seorang yang sangat baik, yang rajin, dan juga bertanggung jawab. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Nah, pada waktu itu dipilih para wakil raja, dan raja melihat bahwa Daniel ini adalah yang paling baik daripada rekan-rekan sekerjanya yang lain. Oleh sebab itu, raja mau mengangkat dia menjadi pemimpin dari pejabat-pejabat tinggi yang lain. Tetapi ternyata para pejabat tinggi lainnya ada yang tidak menyukai Daniel, dan mereka
ingin menyusun rencana yang jahat. Mereka mau menjebak Daniel. Nah, lalu mereka datang kepada raja. Para pejabat ini membujuk Raja Darius agar dapat menghukum orang yang tidak menyembah raja. Mereka menyuruh raja atau meminta raja untuk membuat satu peraturan bahwa setiap orang yang dalam 30 hari ini ketika ditemui atau didapati menyembah, memohon kepada Allah lain atau kepada manusia lain kecuali kepada raja, maka mereka akan dihukum. Dan hukumannya adalah dimasukkan, dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, pada waktu itu raja berpikir, bagaimana ya? Apakah aku harus membuat aturan itu ya? Tetapi karena para pejabat ini membujuk raja, pada akhirnya raja membuat peraturan itu. Nah, para pejabat yang lain, mereka tahu kalau setiap hari Daniel itu selalu berdoa 3 kali dalam satu hari. Pagi, siang, malam, Daniel itu selalu berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu mereka memata-matai Daniel. Dan ketika Daniel mendengar peraturan itu, dia tahu bahwa peraturan itu dibuat untuk menjebak dia. Tetapi itu tidak membuat dia takut. Dia tetap melakukan apa yang setiap hari dia lakukan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat ini melihat dan melaporkannya kepada Raja Darius. Mereka datang kepada Raja Darius dan berkata, "Raja, Daniel, dia telah melanggar perintah raja. Dia telah berdoa kepada Allahnya, dia memohon kepada Allahnya. Dia sudah melanggar perintah raja bahwa dia tidak boleh menyembah kepada Tuhan lain ataupun kepada manusia lain kecuali kepada raja. Oleh sebab itu, raja harus menghukum dia." Raja ketika mendengar itu dia sangat sedih karena Daniel dia sangat mengasihinya. Dan ketika Daniel melakukan itu, Daniel harus dihukum. Oleh sebab itu raja sangat sedih. Bagaimana caranya ya untuk melepaskan Daniel ya? Dia tidak mau Daniel dihukum. Dia tidak mau Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi pada akhirnya para pejabat yang lain itu berkata, "Raja, tidak ada satu peraturan apapun yang bisa menghapus peraturan raja. Kalau raja sudah membuat peraturan maka harus dilaksanakan dan orang yang melanggarnya harus dihukum." Dan akhirnya mau tidak mau raja harus melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Nah, ketika Daniel dibawa ke gua singa, dan raja berkata kepada Daniel, "Daniel, kiranya Tuhan yang kau sembah, dialah yang akan menyelamatkan engkau." Karena sebenarnya raja sangat sedih, dia tidak mau Daniel dihukum. Akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan yang menyelamatkan Daniel. Nah, apa yang dilakukan oleh raja? Dia lalu langsung lari ke kamarnya, dia berdoa dan dia memohon supaya Tuhan menolong Daniel supaya dia tidak dimakan oleh singa. Dia berpuasa, dia tidak mau makan dan dia juga tidak mau dihibur. Nah, kemudian Daniel di gua singa, apa yang dia lakukan? Sampai di dalam gua singa pun Daniel berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menjaga dia, melindungi dia dan menyelamatkan dia. Lalu ketika pintu gua ditutup, gua itu begitu gelap. Tetapi Daniel tidak takut karena tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang dikirimkan oleh Tuhan datang untuk menutup semua mulut singa. Singa yang pada waktu itu sudah mengaum-ngaum mau memakan Daniel, tiba-tiba mulutnya tertutup. Mereka tidak mau memakan Daniel karena malaikat Tuhan sudah menjaga Daniel dan singa-singa ini takut kepada malaikat Tuhan. Wah, Daniel pada waktu itu tenang dan dia percaya Tuhan akan menjaga menyertai dia. Nah, pada keesokan harinya pagi-pagi benar, Raja Darius langsung lari ke gua singa. Dia ingin mencari Daniel dan ingin tahu apakah Daniel selamat. Lalu dia berteriak ke dalam gua singa, "Daniel, Daniel, apakah engkau selamat?"
apakah Tuhanmu menyelamatkan engkau? Apakah engkau masih hidup?" Nah, kemudian tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam gua singa. Dan dia pada waktu itu mendengar suara Daniel. Daniel berkata, "Raja, aku tidak apa-apa. Aku selamat. Tuhanku sudah menyelamatkan aku." Wah, pada waktu itu raja sangat bersukacita. Dia sangat senang karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Kemudian raja menyuruh pengawalnya cepat-cepat untuk mengangkat Daniel dari gua singa sehingga dia bisa keluar dari gua singa itu. Lalu Raja Darius memanggil para pejabat yang berusaha untuk menjebak Daniel. Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi itu ke dalam gua singa karena mereka telah berbuat jahat. Mereka telah merencanakan hal yang jahat kepada Daniel. Dan akhirnya mereka lah yang ketika dilemparkan ke dalam gua singa, cepat-cepat singa-singa memakan mereka. Nah, pada akhirnya Raja Darius memerintahkan kepada semua rakyatnya. Dia mengatakan bahwa rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dia sudah melihat bagaimana Allah Daniel telah menyelamatkan Daniel dari singa. Tidak ada Allah manapun yang bisa melakukan itu. Allah Daniel adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang hebat, Allah yang sudah menyelamatkan dia. Dan oleh sebab itu, semua orang harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Nah, kemudian Raja Darius juga mengangkat Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaannya. Daniel sangat bersukacita, sangat senang karena Tuhan sudah menjaga menyertai dia, bahkan mengangkat dia menjadi orang yang berkuasa. Dia menggunakan talentanya untuk melayani Tuhan di kerajaan Raja Darius. Nah, kita bersyukur karena kita juga punya Tuhan yang begitu baik, begitu menjaga, menyertai kita dan mengasihi kita. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Nah, ayat firman Tuhan hari ini yang bisa kita ambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Kiranya firman Tuhan ini juga dapat mengingatkan kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka ketika ada masalah apapun, maka kita akan berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan jalan keluar dan menyelamatkan kita. Demikianlah untuk firman Tuhan hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Kita bersyukur kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, kiranya kita rajin berdoa ya mulai hari ini. Pagi, siang, malam kita selalu berdoa kepada Tuhan. Setiap saat kita selalu berdoa kepada Tuhan. Mulai dari bangun tidur, juga mau melakukan segala sesuatu, belajar, makan, bermain, dan juga mau tidur kembali, kita berdoa kepada Tuhan. Juga pada waktu kita sedang ada masalah, sedang sakit, mau minta tolong sama Tuhan, ingat kepada siapa kita minta tolong, yaitu kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita mau selalu ingat untuk berdoa. Berdoa artinya kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita dan juga masalah kita kepada Tuhan ya. Jadi mari kita rajin berdoa seperti Daniel. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dan ajarlah kami. Mulai hari ini kami selalu rajin berdoa, selalu ingat Tuhan Yesus. Selalu ketika kami mau minta tolong, kami mau minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum melakukan segala aktivitas kami juga mau berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan yang memberkati segala apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami juga dapat belajar dari Daniel yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan, tidak takut apapun itu yang menghalanginya. Dia selalu menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang selalu ingat untuk berdoa dan Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah melalui doa-doa kami, orang lain juga diberkati. Dan Tuhan juga membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat.